Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Emerlina dengan NIM S1123132. Saya dari jurusan S1 Teknik Sipil, Program Studi Sipil Umum, kelas genap. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang komatsu produk dan non-komatsu produk. Nah, sebelum lanjut lebih dalam lagi, kalian tahu nggak sih alat-alat berat apa aja sih yang tergolong ke dalam komatsu produk dan non-komatsu produk? Nah, sekarang kita akan membahas lebih lanjut tentang komatsu produk dan non-komatsu produk. Pertama, kita akan membahas tentang komatsu produk. Alat-alat berat yang tergolong ke dalam komatsu produk itu pertama terdiri dari bulldozer, hydraulic excavator, wheel loader, motor grader, dump truck, dan forklift. Selanjutnya, kita akan membahas tentang alat berat yang tergolong ke dalam non-komatsu produk. Yang pertama yaitu adalah Nissan, kedua Scania, ketiga Bomac, keempat Todano, kelima Valmet. Jadi yang pertama kita akan membahas tentang alat berat yang tergolong ke dalam komatsu produk. Yang pertama yaitu adalah bulldozer. Bulldozer adalah salah satu alat berat yang penting dalam industri konstruksi dan pekerjaan tanah. Alat ini dirancang untuk mengatasi berbagai tugas yang melibatkan manipulasi tanah, termasuk penggalian, pengangkutan material, dan perataan permukaan tanah. Bulldozer umumnya memiliki struktur yang kuat dan berat, dilengkapi dengan blade atau pencetak tanah di bagian depannya yang dapat diangkat dan dikendalikan untuk berbagai aplikasi konstruksi. Blade bulldozer yang merupakan bagian utama dari alat ini dapat bergerak naik turun dan miring. Sesuai dengan kebutuhan ini memungkinkan bulldozer untuk menggali tanah, mengumpulkan material seperti batu atau kerikil dan meratakan tanah untuk mempersiapkan area konstruksi atau jalan baru. Blade bulldozer hadir dalam berbagai ukuran dan jenis, tergantung pada tugas spesifik yang akan dilakukan, mulai dari yang lebih kecil untuk proyek-proyek kecil hingga blade yang besar dan kuat untuk proyek-proyek besar seperti pembangunan jalan raya atau pertambangan. Fungsi dari bulldozer. Bulldozer memiliki beberapa fungsi utama dalam industri konstruksi dan pertambangan. Yang pertama itu penggalian dan pemindahan tanah. Bulldozer digunakan untuk menggali tanah, memuatnya ke dalam truk atau wadah lainnya seperti memindahkan material seperti tanah, pasir atau kerikil dari satu tempat ke tempat lainnya. Berikutnya, pengurugan dan pembentukan tanah. Dengan menggunakan blade besar yang dapat diangkat dan dimiringkan, bulldozer dapat digunakan untuk meratakan atau membentuk tanah sesuai dengan kebutuhan konstruksi atau land clearing. Berikutnya, pembersihan lokasi. Bulldozer sering kali digunakan untuk membersihkan lokasi dari reruntuhan bangunan atau material lainnya setelah pembongkaran, mempersiapkan area untuk pembangunan baru atau pemulihan lahan. Berikutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis bulldozer. Bulldozer dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai faktor, termasuk ukuran dan aplikasi. Berdasarkan ukuran, ada bulldozer yang kecil yang cocok untuk proyek-proyek skala kecil atau akses terbatas. Bulldozer sedang yang digunakan dalam berbagai aplikasi konstruksi umum, dan bulldozer besar yang biasanya digunakan di pertambangan atau proyek-proyek besar lainnya yang membutuhkan kapasitas angkut yang besar. Berdasarkan aplikasi, selain bulldozer umum yang digunakan di konstruksi dan pertambangan, ada juga bulldozer khusus seperti ripple bulldozer yang dilengkapi dengan ripper bagian belakangnya untuk memecah tanah atau bebatuan yang keras. Fungsi bulldozer. Bulldozer memiliki beberapa fungsi utama,
dalam industri konstruksi dan pertambangan. Yang pertama, penggalian dan pemindahan tanah. Bulldozer digunakan untuk menggali tanah, memuatnya ke dalam truk atau wadah lainnya, serta memindahkan material seperti tanah, pasir, atau kerikil dari satu tempat ke tempat lainnya. Pengurugan dan pembentukan tanah. Dengan menggunakan belada besar yang dapat diangkat dan dimiringkan, bulldozer dapat digunakan untuk meratakan atau membentuk tanah sesuai dengan kebutuhan konstruksi atau land clearing. Yang ketiga, pembersihan lokasi. Bulldozer seringkali digunakan untuk membersihkan lokasi dari reruntuhan bangunan atau material lainnya setelah pembongkaran, mempersiapkan area untuk pembangunan baru atau pemulihan lahan. Keunggulan dan penggunaan. Bulldozer memiliki beberapa keunggulan yang menjadikannya pilihan utama di berbagai proyek konstruksi dan industri. Keunggulan utama, bulldozer menawarkan kombinasi kekuatan, daya tahan, dan kemampuan manuver yang memungkinkannya untuk bekerja di medan yang sulit dan menghadapi tugas-tugas berat seperti penggalian, pemindahan tanah, dan pembentukan lahan dengan efisiensi tinggi. Penggunaan umum digunakan secara luas dalam pembangunan infrastruktur seperti lahan, seperti jalan, bendungan, pelabuhan, serta dalam proyek-proyek pertambangan untuk mengolah material berat seperti batu dan tanah. Selanjutnya, kita akan membahas tentang alat berat Komatsu produk. Selanjutnya adalah hydraulic excavator. Hydraulic excavator atau excavator hidrolik adalah jenis mesin konstruksi yang menggunakan sistem hidrolik untuk melakukan berbagai tugas seperti penggalian, pengangkatan, pemindahan material, dan pengeboran tanah. Mesin ini terdiri dari beberapa komponen utama yang bekerja sama untuk mencapai kinerja yang optimal. Pertama-tama, ekskavator hidrolik memiliki struktur dasar yang terdiri dari undercarriage atau bagian mesin bawah tanah yang mencakup truk atau roda rantai pada model tertentu, roda rantai dan sistem roda rantai. Bagian ini mendukung dan memungkinkan mobilitas mesin di berbagai jenis medan, baik yang datar maupun berkontur. Selanjutnya, kita akan membahas tentang alat berat Komatsu produk. Selanjutnya adalah hydraulic excavator. Hydraulic excavator atau excavator hidrolik adalah jenis mesin konstruksi yang menggunakan sistem hidrolik untuk melakukan berbagai tugas seperti penggalian, pengangkatan, pemindahan material, dan pengeboran tanah. Mesin ini terdiri dari beberapa komponen utama yang bekerja sama untuk mencapai kinerja yang optimal. Pertama-tama, ekskavator hidrolik memiliki struktur dasar yang terdiri dari undercarriage atau bagian mesin bawah tanah yang mencakup truk atau roda rantai pada model tertentu, roda rantai dan sistem roda rantai. Bagian ini mendukung dan memungkinkan mobilitas mesin di berbagai jenis medan, baik yang datar maupun berkontur. Bagian utama yang menonjol dari ekskavator hidrolik adalah lengan, bom, dan bucket atau alat gali. Lengan adalah bagian yang panjang yang terhubung ke bagian depan mesin dan mendukung boom. Boom adalah struktur mirip lengan yang fleksibel dan dapat bergerak naik turun serta ke samping. Di ujung boom terpasang bucket yang digunakan untuk menggali tanah atau material lainnya. Bucket ini didapat berbagai bentuk dan ukuran tergantung pada aplikasi, seperti bucket standar untuk penggalian umum atau bucket dengan gigi untuk mengatasi material yang lebih padat.
Sistem hidrolik merupakan komponen kunci yang menggerakkan dan mengontrol berbagai operasi yang dipompa oleh pompa hidrolik dan diatur oleh katup-katup kontrol untuk menggerakkan silinder-silinder hidrolik. Silinder-silinder ini terhubung ke lengan, boom, dan buket untuk memberikan kekuatan yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan penggalian dan pengangkatan dengan efisiensi tinggi. Teknologi hidrolik ini juga memungkinkan operator untuk mengontrol gerakan ekskavator dengan presisi yang tinggi. Ekskavator hidrolik digunakan dalam berbagai aplikasi industri, termasuk konstruksi pertambangan, pemulihan lingkungan, dan lainnya. Dalam industri konstruksi, mereka digunakan untuk menggali pondasi, menggusur bangunan lama, dan memindahkan material konstruksi. Di pertambangan, ekskavator digunakan untuk menggali dan memuat batu bara, biji, atau material lainnya. Kemampuan ekskavator untuk memasang berbagai attachment seperti palu hidrolik, crusher, atau tang membuat sangat serbaguna dalam menangani berbagai tugas di lapangan. Ekskavator ini memiliki kekuatan yang luar biasa dan efisiensi tinggi berkat sistem hidroliknya yang kuat. Sistem ini memungkinkan kontrol presisi terhadap gerakan lengan, boom, dan bucket sehingga operator dapat menggali tanah, memindahkan material berat, serta melakukan pekerjaan presisi lainnya dengan akurasi tinggi. Keunggulan ini membuat ekskavator hidrolik sangat efektif dalam memenuhi kebutuhan konstruksi seperti penggalian pondasi, pekerjaan pemulihan tanah, dan pembongkaran struktur bangunan. Selain itu, keunggulan ekskavator hidrolik juga terletak pada serbagunanya. Mesin ini dapat dilengkapi dengan berbagai attachment atau alat tambahan seperti palu hidrolik untuk meruntuhkan batu atau beton, crusher untuk menghancurkan material-material besar menjadi potongan kecil, serta tam untuk menangani material halus seperti pohon atau batang kayu. Fleksibilitas ini memungkinkan ekskavator untuk digunakan dalam berbagai aplikasi seperti konstruksi jalan, pertambangan, perkebunan, serta pekerjaan pemulihan lingkungan. Berikutnya, kita akan membahas tentang wheel loader. Wheel loader atau yang sering disebut juga front loader adalah jenis mesin konstruksi berat yang dirancang untuk memuat material seperti tanah, kerikil, pasir, batu, dan bahan konstruksi lainnya ke dalam truk pengangkut, dump truck atau conveyor dengan efisiensi tinggi. Mesin ini memiliki bentuk yang khas dengan bucket atau alat pemuat yang terpasang di bagian depan yang dapat diangkat dan diturunkan menggunakan sistem hidrolik. Wheel loader didukung oleh roda besar yang kuat dan dilengkapi dengan ban khusus untuk menahan beban berat serta berbagai kondisi medan yang mungkin dihadapinya, termasuk tanah yang tidak rata atau berbatu. Roda-roda ini memberikan mobilitas yang baik sehingga wheel loader dapat beroperasi dengan mudah di berbagai jenis lingkungan kerja. Wheel loader memiliki beberapa fungsi utama. Dalam industri konstruksi dan pertambangan, fungsi utamanya adalah untuk memuat material dari satu lokasi ke lokasi lainnya seperti memuat truk mengangkut untuk memindahkan material dan lokasi yang ditentukan. Wheel loader juga digunakan untuk membersihkan area konstruksi dari material yang tidak diinginkan seperti salju atau debris, serta untuk memindahkan material dalam jumlah besar dengan efisiensi tinggi. Selain memuat material, wheel loader juga dapat digunakan untuk melakukan tugas-tugas lain seperti pembersihan dan pemindahan material dalam proyek konstruksi dan pengelolaan limbah. Beberapa model loader dilengkapi dengan attachment tambahan seperti garpu atau blade yang memungkinkannya untuk melakukan tugas penggalian ringan atau perawatan landscape. Mesin ini biasanya digunakan dalam berbagai industri, termasuk konstruksi, pertambangan, pengolahan limbah, dan pertanian. Fungsi utamanya adalah untuk memuat material dari satu lokasi ke lokasi lainnya
dengan efisiensi tinggi. Selain itu, wheel loader juga dapat digunakan untuk membersihkan area konstruksi dari material yang tidak diinginkan seperti salju atau debris serta untuk melakukan pemindahan material dalam jumlah besar dengan cepat dan efisien. Wheel loader memiliki beberapa komponen utama yang mendukung kinerjanya. Pertama adalah bucket atau alat pemuat yang merupakan bagian utama wheel loader yang berfungsi untuk menampung dan memuat material dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Bucket dengan memiliki berbagai ukuran dan kapasitas tergantung pada aplikasi dan kebutuhan penggunaannya. Selain itu, rangka atau chassis adalah struktur besar yang menopang semua komponen mesin. Rangka ini dirancang untuk memberikan kestabilan dan kekuatan saat wheel loader beroperasi dan berbagai kondisi medan. Roda adalah komponen lain yang penting dalam wheel loader. Wheel loader menggunakan roda untuk mobilitasnya. Biasanya dilengkapi dengan ban khusus yang kuat untuk menahan beban berat dan berbagai kondisi medan yang mungkin dihadapinya. Sistem hidrolik adalah komponen kunci lainnya yang memungkinkan wheel loader untuk menggerakkan bucket dan melakukan berbagai fungsi operasional lainnya dengan presisi yang tinggi. Sistem ini menggunakan fluida hidrolik yang dikendalikan oleh katup-katup untuk mengatur gerakan dan kekuatan yang diperlukan. Wheel loader dirancang untuk dapat beroperasi dengan mudah di berbagai jenis medan, termasuk tanah yang tidak rata atau berbatu. Kemampuannya untuk bermanuver di ruang terbatas dan menghadapi berbagai kondisi medan membuatnya sangat berharga dalam berbagai aplikasi. Ini juga memungkinkan wheel loader untuk beroperasi di area konstruksi yang padat atau di lokasi pertambangan yang tidak rata dan sering kali keras. Berikutnya kita akan membahas motor grader. Motor grader adalah sebuah mesin konstruksi berat yang dirancang khusus untuk meratakan dan membentuk permukaan tanah atau jalan dengan presisi tinggi. Mesin ini umumnya digunakan dalam industri konstruksi untuk berbagai aplikasi seperti pembangunan jalan, perbaikan infrastruktur, dan pengaturan topografi area konstruksi. Motor grader dilengkapi dengan pisau besar yang terletak di bagian tengah mesin yang dapat diatur dan dimanipulasi menggunakan sistem hidrolik untuk mengangkat, memindahkan, dan menyebar material seperti tanah, kerikil, atau aspal. Salah satu fitur utama dari motor grader adalah kemampuannya untuk mengatur kemiringan, lebar, dan profil jalan dengan sangat tepat sesuai dengan spesifikasi teknis yang diperlukan dalam proyek konstruksi. Pisau pada motor grader dapat diputar dengan hingga 360 derajat, memungkinkannya untuk mencapai sudut kerja yang optimal dan menyesuaikan diri dengan kondisi medan yang berbeda-beda. Dengan menggunakan pisau ini, motor grader mampu menciptakan permukaan jalan yang halus, rata, dan sesuai dengan standar yang tinggi, sehingga memastikan keamanan dan kenyamanan bagi pengguna lain. Selain untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan, motor grader juga digunakan dalam berbagai proyek konstruksi lainnya, termasuk pembuatan platform industri, lapangan terbuka, serta pembentukan bahu jalan dan saluran air. Kemampuannya untuk beroperasi di berbagai kondisi medan seperti tanah yang tidak rata atau berbatu, serta dalam berbagai kemiringan, membuatnya sangat berguna dalam mempersiapkan area konstruksi sebelum tahap pembangunan lebih lanjut. Dalam pengoperasiannya, motor grader dijalankan oleh operator yang terlatih, menggunakan kontrol yang intuitif untuk menggerakkan dan mengatur pisau serta komponen-komponen lainnya. Operator ini bertanggung jawab untuk mengatur dan memonitor proses kerja motor grader agar mencapai hasil akhir yang optimal dan sesuai dengan rencana konstruksi.
Dengan demikian, motor grader tidak hanya meningkatkan efisiensi dalam proyek konstruksi, tetapi juga memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun memiliki kualitas yang baik serta mampu bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Keunggulan wheel loader ini termasuk efisiensi operasional yang tinggi dan kemampuan untuk mengangkat material dalam jumlah besar dengan cepat. Desain yang kokoh dan kemampuan operasional yang serbaguna membuatnya menjadi salah satu alat berat yang tak tergantikan dalam berbagai proyek besar dan lingkungan kerja yang berat. Komponen utama motor grader. Motor grader memiliki beberapa komponen utama yang mendukung fungsinya. Yang pertama, blade atau pisau. Pisau motor grader adalah bagian yang paling khas dan penting dari mesin ini. Pisau ini dapat diatur dan dimanipulasi untuk meratakan, membentuk, atau meruncingkan tanah atau permukaan jalan sesuai dengan kebutuhan proyek. Kedua, frame atau rangka. Rangka motor grader adalah struktur dasar yang menopang semua komponen lainnya. Rangka ini harus kokoh dan stabil untuk menahan tekanan dan gaya yang dihasilkan selama operasi. Sistem hidrolik. Motor grader menggunakan sistem hidrolik untuk mengontrol dan menggerakkan pisau serta komponen-komponen lainnya. Sistem ini memberikan kekuatan dan kontrol yang diperlukan untuk menyesuaikan pisau dengan presisi dan efisiensi. Roda dan sistem penggerak. Motor grader biasanya dilengkapi dengan roda besar yang dirancang untuk beroperasi di berbagai medan. Sistem penggerak pada roda dapat menjadi roda depan atau semua roda tergantung pada desain dan spesifikasi mesin. Fungsi motor grader. Fungsi motor grader. Motor grader memiliki beberapa fungsi utama dalam industri konstruksi dan pemeliharaan infrastruktur. Yang pertama, pembentukan jalan. Motor grader digunakan untuk membentuk dan meratakan permukaan jalan baru. Pisau pada motor grader dapat menyesuaikan kemiringan lebar dan profil jalan sesuai dengan spesifikasi teknis yang diperlukan. Kedua, perbaikan jalan. Selain untuk pembangunan jalan baru, motor grader juga digunakan untuk perbaikan jalan yang sudah ada. Dengan menggunakan pisau dan sistem kontrol yang tepat, motor grader dapat memperbaiki bagian jalan yang rusak atau tidak rata. Berikutnya, meratakan tanah. Motor grader dapat digunakan untuk meratakan dan membentuk permukaan tanah pada area konstruksi seperti lapangan terbuka, platform, atau tempat pembangunan material. Berikutnya, pembuatan saluran air dan drainase. Pisau motor grader juga dapat digunakan untuk membuat saluran air atau sistem drainase yang diperlukan untuk mengatur aliran air di area konstruksi. Yang kelima, perlebaran bahu jalan. Motor grader juga dapat digunakan untuk memperluas atau melebarkan bahu jalan, meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengguna jalan. Keunggulan motor grader. Motor grader menawarkan beberapa keunggulan penting dalam industri konstruksi antara lain. Pertama, presisi. Pisau yang dapat diatur dengan sistem hidrolik memungkinkan motor grader untuk bekerja dengan presisi tinggi dalam membentuk permukaan tanah atau jalan. Berikutnya, efisiensi. Dengan kemampuan untuk bekerja cepat dan meratakan besar area dalam waktu singkat, motor grader meningkatkan efisiensi proyek konstruksi. Berikutnya, fleksibilitas. Motor grader dapat digunakan di berbagai jenis proyek konstruksi, mulai dari jalan raya, lapangan terbuka, hingga area industri karena kemampuannya yang serbaguna dalam membentuk dan meratakan permukaan. Berikutnya, kemudahan operasi. Meskipun
merupakan mesin besar, motor grader dirancang untuk mudah dioperasikan oleh operator berpengalaman dengan kontrol yang intuitif dan sistem kerja yang stabil. Selanjutnya kita akan membahas tentang dump truck. Dump truck adalah salah satu jenis truk yang dirancang khusus untuk transportasi material seperti pasir, kerikil, batu, atau bahan lain yang digunakan dalam konstruksi, penggalian, pertambangan, dan industri lainnya. Truk ini memiliki kemampuan untuk mengangkut muatan dalam jumlah besar dan kemudian membongkarnya dengan cara memiringkan bak atau badannya ke belakang. Komponen utama dari dump truck adalah bak dump yang biasanya terbuat dari baja tahan karat atau baja paduan yang kuat. Bak ini dirancang untuk menanggung beban berat dan memiliki kapasitas berbeda tergantung pada ukuran dan tipe truknya. Selain itu, bak ini dilengkapi dengan sistem hidrolik yang kuat untuk menggerakkan mekanisme membongkar muatan. Dump truck umumnya menggunakan mesin diesel yang kuat untuk memberikan daya yang cukup untuk mengangkut muatan berat. Mesin ini biasanya memiliki tenaga yang tinggi dan torsi yang besar untuk menangani kondisi kerja yang berat di lingkungan konstruksi atau pertambangan. Selain itu, truk ini memiliki transmisi yang dirancang khusus untuk memaksimalkan daya dan torsi saat mengangkut muatan besar. Bagian belakang dump truck dilengkapi dengan pintu penutup yang dapat membuka secara hidrolik untuk memudahkan proses pembongkaran muatan. Sistem hidrolik ini terhubung langsung dengan bak dump, memungkinkan pengemudi untuk mengatur sudut kemiringan dan kecepatan pembongkaran muatan sesuai dengan kebutuhan. Komponen utama dump truck terdiri dari bak atau dump bed. Tempat material dimuat dapat dimiringkan untuk membongkar material. Berikutnya, chassis, yaitu kerangka utama kendaraan yang mendukung bak dan komponen lainnya. Berikutnya, mesin, motor utama yang memberikan tenaga untuk kendaraan. Sistem hidrolik yaitu digunakan untuk mengontrol kemiringan bak dan membongkar material. Jenis dump truck. Yang pertama, standar dump truck atau model umum dengan satu bak besar. Yang kedua, articulate dump truck memiliki desain sendok dan terpisah antara kabin dan bak, cocok untuk medan berat. Berikutnya, transfer dump truck. Bak bisa dilepas dan diganti dengan yang lain, meningkatkan efisiensi dalam pengangkutan. Dump truck memberikan manfaat yang signifikan dalam berbagai industri, terutama dalam konstruksi dan pertambangan. Pertama-tama, mereka memungkinkan transportasi material yang efisien dan cepat, kapasitas muatan besar. Dump truck memungkinkan pengangkutan material seperti tanah, pasir, kerikil, dan batu dengan jumlah yang signifikan dalam satu perjalanan, menghemat waktu dan tenaga dibandingkan dengan metode transportasi lain yang lebih lambat atau manual. Hal ini sangat penting dalam proyek-proyek konstruksi besar di mana kecepatan dan efisiensi sangat diperlukan untuk memenuhi tenggat waktu. Selanjutnya, kita akan membahas forklift. Forklift adalah alat material handling yang digunakan secara luas di industri, gudang, dan lingkungan logistik untuk mengangkat,
mengangkut, dan menempatkan beban berat dengan efisiensi yang tinggi. Alat ini memungkinkan pengguna untuk mengangkut beban dari permukaan yang rendah seperti lantai gudang atau lokasi konstruksi dan menempatkannya pada ketinggian yang diperlukan seperti rak gudang atau truk pengiriman. Forklift biasanya dilengkapi dengan garpu yang terpasang pada mast, sebuah struktur vertikal yang mendukung dan mengangkat garpu. Garpu ini dapat diangkat dan diturunkan menggunakan sistem hidrolik yang ditenagai oleh mesin forklift yang bisa berupa mesin pembakaran dalam biasanya bensin atau diesel atau motor listrik tergantung pada jenis dan aplikasi forklift tersebut. Komponen utama forklift. Komponen utama dari forklift meliputi garpu atau forks berguna untuk menyangga dan mengangkat beban. Garpu ini bisa disesuaikan lebarnya untuk menyesuaikan dengan jenis beban yang diangkut. Mast. Struktur vertikal di bagian depan forklift yang mendukung garpu. Mast memiliki mekanisme angkat yang memungkinkan garpu untuk naik atau turun untuk mengangkut beban pada berbagai ketinggian. Roda. Forklift dilengkapi dengan roda yang cocok untuk berbagai permukaan, termasuk roda utama dan roda pengarah. Roda ini memungkinkan forklift untuk bergerak dengan lancar di atas permukaan yang berbeda, baik itu lantai gudang yang rata maupun permukaan kasar di luar ruangan. Berikutnya, mesin. Mesin forklift bisa berupa mesin pembakaran dalam atau bensin, diesel, atau motor listrik. Jenis forklift. Forklift hadir dalam berbagai jenis yang dirancang untuk aplikasi yang berbeda. Forklift konvensional atau counterbalance ini adalah tipe forklift paling umum yang digunakan di berbagai industri. Forklift konvensional memiliki bobot sendiri yang dirancang untuk menyeimbangkan beban yang diangkat. Mereka dapat digunakan baik dalam gudang maupun di luar ruangan tergantung pada konfigurasi dan spesifikasi tertentu. Forklift dengan kaki dua atau rogue terrain forklift dirancang khusus untuk bekerja di luar ruangan atau di medan yang kasar. Forklift ini dilengkapi dengan roda yang lebih besar dan lebih kuat, serta sistem penggerak yang cocok untuk permukaan tidak rata seperti tanah atau kerikil. Berikutnya, reach truck. Forklift ini dirancang khusus untuk bekerja di dalam gudang dengan rak yang tinggi. Reach truck memiliki kemampuan untuk mengakses rak yang tinggi dengan arm mast. Nah, itulah alat-alat berat yang tergolong ke dalam Komatsu produk. Sekarang, kita akan membahas tentang alat-alat berat yang tergolong ke dalam non-Komatsu produk. Baik, alat-alat berat yang tergolong ke dalam non-Komatsu produk, yang pertama yaitu adalah Nissan. Nah, itulah tadi alat-alat berat yang tergolong ke dalam Komatsu produk. Selanjutnya, kita akan membahas tentang alat-alat berat yang tergolong ke dalam non-Komatsu produk. Alat-alat berat yang tergolong ke dalam non-Komatsu produk itu yang pertama terdiri dari Nissan. Nah, Nissan Nissan adalah sebuah perusahaan otomotif multinasional asal Jepang yang terkenal di seluruh dunia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1933 dan berkantor pusat di Yokohama, Jepang. Nissan dikenal sebagai salah satu produsen mobil terbesar di dunia dan memiliki sejarah panjang dalam industri otomotif. Nissan memproduksi berbagai jenis kendaraan termasuk mobil penumpang, truk, dan SUV. Merek mobil Nissan dikenal dengan model-model seperti Nissan Altima, Nissan Maxima, Nissan Rogue, Nissan Sentra, Nissan Frontier, dan Nissan GT-R, serta mobil listrik Nissan Leaf yang terkenal.
Berikut adalah beberapa jenis mobil Nissan yang umum. Yang pertama itu adalah sedan. Meliputi Nissan Altima, Nissan Sentra, Nissan Sentra, berikutnya SUV dan crossover. Meliputi Nissan Rogue, Nissan Murano, Nissan Pathfinder, dan Nissan Kicks. Berikutnya truk, meliputi Nissan Frontier dan Nissan Titan. Berikutnya mobil listrik, meliputi Nissan Leaf, dan performa tinggi meliputi Nissan GT-R. Alat berat Nissan seperti truk dan kendaraan komersial, mereka memberikan sejumlah manfaat yang signifikan dalam berbagai aplikasi industri dan komersial. Truk Nissan seperti Nissan Frontier dan Nissan Titan menonjol dengan kapasitas angkut yang besar dan kemampuan untuk mengangkut beban berat dengan efisiensi tinggi. Mereka juga dikenal karena keandalan dan durabilitasnya yang tinggi, dirancang untuk menangani kondisi kerja yang keras dengan minimal downtime. Performa tinggi dari mesin-mesin yang kuat memastikan truk-truk ini dapat menghadapi tugas-tugas berat dengan mudah. Sementara teknologi canggih seperti fitur keselamatan dan bantuan pengemudi meningkatkan efisiensi dan keamanan operasi. Selanjutnya, Scania. Scania adalah sebuah perusahaan terkenal yang bergerak dalam produksi truk, bus, dan mesin diesel. Berbasis di Swedia, perusahaan ini telah dikenal luas karena inovasi teknologi dan keandalan produknya dalam industri otomotif global. Scania didirikan pada tahun 1891 di kota Södertälje. Scania didirikan pada tahun 1891 di kota Södertälje, Swedia, dan sejak itu telah menjadi salah satu pemimpin pasar di segmennya. Salah satu ciri khas utama dari truk Scania adalah desain dan teknologi mesin dieselnya yang canggih. Mesin-mesin diesel buatan Scania terkenal akan efisiensi dan daya tahan tinggi, yang memungkinkan truk-truknya untuk menangani berbagai kondisi jalan dan beban kerja yang berat. Teknologi ini tidak hanya memberikan kinerja yang unggul, tetapi juga membantu mengurangi dampak lingkungan dari kendaraan bermesin diesel. Berikutnya, kita akan membahas keunggulan dari produk Scania. Salah satu kekuatan utama Scania terletak pada teknologi mesin dieselnya yang canggih. Mesin-mesin Scania terkenal akan efisiensi dan daya tahan tinggi, memungkinkan truk-truknya untuk unggul dalam berbagai kondisi jalan dan beban kerja yang berat. Keunggulan teknologi ini tidak hanya meningkatkan kinerja truk, tetapi juga membantu mengurangi dampak lingkungan dari kendaraan bermesin diesel. Alat berat Scania, seperti truk dan mesin diesel mereka, memberikan manfaat yang signifikan dalam berbagai aplikasi industri. Dengan teknologi mesin diesel canggih, truk-truk Scania menonjol dalam kinerja yang unggul dan daya tahan yang tinggi, mampu menghadapi beban kerja berat dan berbagai kondisi jalan dengan efisiensi bahan bakar yang baik. Keandalan produk mereka juga mengurangi downtime operasional, meningkatkan produktivitas, dan mengoptimalkan biaya operasional jangka panjang. Selain itu, fitur-fitur keselamatan dan kenyamanan yang canggih dalam truk dan bus Scania tidak hanya meningkatkan pengalaman pengemudi dan penumpang, tetapi juga menjamin tingkat keamanan yang tinggi selama operasi. Dengan fleksibilitas yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dengan fleksibilitas dalam aplikasi industri yang luas, Scania memberikan solusi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik pengguna, dari konstruksi hingga distribusi logistik. Sementara dukungan penjual mereka yang profesional melalui jaringan layanan global memastikan kelangsungan operasional yang optimal dan efisien bagi pelanggan mereka.
Berikutnya, kita akan membahas produk alat berat BOMAK. Secara teknis, alat berat BOMAK dirancang untuk Berikutnya, kita akan membahas alat berat BOMAK. Secara teknis, alat berat BOMAK dirancang untuk memadatkan dan memelihara tanah serta aspal dengan menggunakan berbagai jenis mesin yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik proyek. Pemadat tanah, BOMAK menggunakan teknologi vibratory untuk meningkatkan kepadatan tanah secara efisien, sementara pemadat aspal mampu melakukan pemadatan lapisan aspal dengan presisi tinggi. Alat berat BOMAK juga dikenal dengan fitur-fitur canggih seperti kontrol operasi yang ramah dan pengguna dan teknologi pemantauan untuk meningkatkan efisiensi kerja dan performa mesin. Selain itu, BOMAK terus berinovasi dengan mengintegrasikan teknologi terbaru dalam produk-produknya, seperti sistem kontrol elektronik yang canggih dan penggunaan material yang ramah lingkungan untuk mengurangi jejak karbon. Dengan demikian, alat berat BOMAK bukan hanya memberikan solusi konstruksi yang handal dan efisien, tetapi juga menjaga komitmen terhadap inovasi dan keberlanjutan dalam industri konstruksi global. Berikutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis alat berat BOMAK. Seperti apa saja sih jenis-jenisnya? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, pemadat tanah atau compactors. Meliputi vibratory soil compactors yang digunakan untuk pemadatan tanah seperti pengembalian tanah dan konstruksi jalan. Berikutnya, paved soil compactors. Ini cocok untuk pemadatan tanah yang lebih kasar dan bergelombang. Berikutnya, thumping rammers untuk pemadatan di area yang sulit dijangkau atau sempit. Berikutnya, pemadat aspal atau aspal compactors. Vibratory aspal compactor digunakan untuk pemadatan aspal pada proyek jalan. Penggiling aspal milling machines atau penggiling aspal ini meliputi cold milling machines yang digunakan untuk menggiling lapisan aspal yang sudah ada. Biasanya digunakan sebelum pengerjaan ulang jalan. Berikutnya, alat pemberian jalan atau road maintenance machine. Meliputi road rollers. Untuk pemeliharaan dan perawatan jalan, ini juga meliputi cold recyclers and soil stabilizers yang digunakan untuk pengolahan kembali dan stabilisasi tanah di jalan. Selain membahas jenis-jenisnya, berikutnya kita akan membahas tentang manfaat dari produk non-komersil produk, yaitu BOMAK. Ini jelas memberikan manfaat yang signifikan dalam industri konstruksi melalui berbagai produknya yang canggih dan efisien. Alat berat BOMAK seperti pemadat tanah dan aspal memainkan peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas infrastruktur jalan dan bangunan dengan menyediakan pemadatan yang kuat dan merata. Pemadat tanah BOMAK misalnya tidak hanya meningkatkan kepadatan tanah untuk fondasi yang lebih stabil, tetapi juga mempersiapkan permukaan yang baik untuk konstruksi jalan yang tahan lama. Di sisi lain, pemadat aspal BOMAK membantu menghasilkan permukaan aspal yang halus dan padat yang esensial untuk keamanan dan kenyamanan pengguna jalan. Keunggulan BOMAK juga terletak pada teknologi yang inovatifnya seperti sistem BOMAK yang memungkinkan operasi yang lebih akurat dan efisien.
Berikutnya kita akan membahas alat berat Tadano. Tadano adalah salah satu perusahaan global yang terkemuka dalam industri alat berat, khususnya dalam produksi dan pengembangan derek atau kren, serta peralatan konstruksi diri lainnya. Didirikan di Jepang pada tahun 1948. Tadano ini telah menjadi salah satu pemimpin dalam pasar global alat berat dengan produk-produk yang diakui karena kualitas, inovasi, dan performa mereka. Produk utama Tadano ini meliputi berbagai jenis derek yang digunakan di berbagai industri, termasuk konstruksi, perawatan infrastruktur, transportasi, dan manufaktur. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai beberapa jenis alat berat Tadano. Yang pertama itu mobil kren atau mobil derek. Tadano memproduksi berbagai tipe mobil derek yang digunakan untuk mengangkat dan memindahkan beban berat di lokasi konstruksi atau proyek lainnya. Mobil derek Tadano dilengkapi dengan roda dan dapat bergerak sendiri ke lokasi kerja. Selanjutnya, itu adalah truck crane atau derek truk. Ini adalah jenis derek yang dipasang pada truk untuk memudahkan mobilitas. Derek truk ini juga biasanya digunakan untuk proyek-proyek konstruksi perkotaan atau daerah yang sulit dijangkau. Berikutnya all-terrain crane atau derek semua medan. Alat berat ini dirancang untuk bekerja di berbagai medan termasuk area yang tidak rata atau berat. Tadano menghasilkan beberapa model derek sesuai medan yang dapat beroperasi baik di jalan raya maupun di lingkungan off-road. Dengan keunggulan teknologi dan desain yang inovatif, alat berat Tadano ini sangat membantu meningkatkan efisiensi operasional serta keamanan di lokasi kerja. Mobil kren Tadano misalnya tidak hanya mampu mengangkat beban berat dengan presisi tinggi, namun juga memberikan mobilitas yang luar biasa di antara lokasi proyek, menghemat waktu dan biaya transportasi. Truk kren Tadano yang dipasang pada truk memberikan fleksibilitas dalam manuver di area perkotaan yang padat dan ruang terbatas, memungkinkan akses cepat dan efisien ke lokasi proyek yang sulit dijangkau oleh alat berat lainnya. Selain itu, all-terrain crane Tadano menawarkan kemampuan untuk beroperasi di berbagai kondisi medan, termasuk jalan raya dan lingkungan off-road yang tidak rata, yang merupakan keunggulan besar dalam menangani proyek-proyek infrastruktur yang kompleks. Dengan mengintegrasikan teknologi canggih seperti sistem kontrol digital dan sensor keamanan, Tadano juga meningkatkan tingkat keamanan operasi, melindungi baik operator maupun lingkungan sekitar dari risiko potensial. Berikutnya kita akan membahas Valmet. Valmet merupakan produsen utama peralatan berat yang berbasis di Finlandia dengan sejarah panjang dalam industri ini. Perusahaan ini terkenal karena memproduksi berbagai jenis mesin konstruksi dan peralatan pertambangan yang meliputi ekskavator, wheel loader, serta berbagai peralatan pemrosesan dan terkait lainnya. Salah satu produk unggulan Valmet adalah ekskavator. Ekskavator Valmet ini dirancang untuk melakukan penggalian tanah, batu, dan bahan lainnya dengan efisiensi yang tinggi. Mereka sangat terkenal karena kekuatan dan daya tahan yang tinggi, cocok digunakan dalam berbagai proyek konstruksi dan pengembangan baik skala kecil maupun besar. Selain ekskavator, Valmet juga memproduksi wheel loader yang digunakan untuk memuat dan mengangkut material di lokasi konstruksi tambang atau proyek infrastruktur lainnya. Loader roda Valmet dikenal dengan kapasitas angkat yang besar, kemudahan dalam pengoperasian, dan ketahanan tinggi di kondisi yang berat.
Mereka memainkan peran penting dalam rantai pasokan industri konstruksi modern. Valmet juga menawarkan mesin pemrosesan seperti crusher dan layer getar untuk industri pengelolaan mineral. Produk-produk ini mendukung operasi pertambangan dan pengolahan mineral dengan teknologi canggih untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas produk akhir. Peralatan berat Valmet kini dikenal sebagai Metso Outotec, memberikan manfaat yang signifikan dalam industri dan pertambangan. Ekskavator Valmet misalnya tidak hanya efisien dalam penggalian dan pemindahan material di lokasi proyek konstruksi atau tambang, tetapi juga menawarkan kekuatan dan daya tahan yang tinggi untuk menangani tugas-tugas berat secara efektif. Wheel loader Valmet menyediakan solusi yang efisien untuk memuat dan mengangkut material, membantu mengoptimalkan proses logistik dan meningkatkan produktivitas di lokasi kerja. Selain itu, mesin pemrosesan Valmet seperti crusher dan layer getar mendukung operasi pengolahan mineral dengan teknologi yang canggih, meningkatkan efisiensi produksi dan menghasilkan produk akhir yang berkualitas tinggi. Dengan komitmen terhadap inovasi dan keberlanjutan, Valmet Autotech terus menjadi mitra terpercaya bagi industri-industri yang global yang membutuhkan solusi peralatan
berat yang andal dan efisien. Jadi itulah pembahasan mengenai tentang Komatsu produk dan non Komatsu produk, yang dimana Komatsu produk itu terdiri dari bulldozer, hydraulic excavator, wheel loader, motor grader, dump truck, dan forklift. Namun masih ada juga alat-alat lain yang terdiri dari Komatsu produk. Selanjutnya non Komatsu produk itu terdiri dari Nissan, Scania, Bomac, Tadano, dan Valmet, di mana alat-alat ini merupakan alat yang sangat membantu dalam pembangunan infrastruktur, pembangunan seperti gedung-gedung besar atau proyek-proyek konstruksi yang sangat besar. Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Alat-alat berat yang tergolong ke dalam Komatsu produk dan non Komatsu produk. Semoga dengan video ini dapat menambah wawasan kalian tentang cara membedakan Komatsu produk dan non Komatsu produk. Sekian dari saya, terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe.